Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Basri dengan NIM C1B324082. Saya adalah mahasiswa program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah kondisi ketika terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau masyarakat dalam suatu wilayah. Artinya, ada sebagian kecil masyarakat yang hidup sangat kaya dan sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Ada beberapa ciri-ciri kesenjangan sosial. Yang pertama, perbedaan pendapatan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan teknologi. Yang ketiga, ketimpangan antar wilayah, yaitu di antara desa dan perkotaan atau daerah yang maju dan tertinggal. Ada beberapa dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan struktural, yang dimana kesenjangan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan. Kemudian, dampak yang kedua adalah terhambatnya mobilitas sosial. Karena kesenjangan ekonomi memperkecil peluang bagi individu atau masyarakat dari lapisan bawah untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kriminalitas. Ketimpangan yang mencolok dapat memicu munculnya perilaku menyimpang dalam masyarakat, termasuk tindakan kriminal. Ketika kebutuhan hidup tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi dan keadilan tidak dirasakan, sebagian besar masyarakat akan terdorong melakukan perilaku menyimpang atau tindak kriminal sebagai bentuk pelampiasan atau mekanisme bertahan hidup. Kemudian ada beberapa solusi dari sosiologi, yaitu beberapa pendekatan sosiologi dalam menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi. Yang pertama, pendekatan struktural, yaitu dengan cara menganalisis struktur sosial yang menyebabkan perilaku menyimpang seperti pendidikan, pasar tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, pendekatan kultural, yang dimana dengan memahami bahwa nilai, norma, dan budaya juga berperan dalam memperkuat dan memperlemah kesenjangan. Yang ketiga, pendekatan partisipatif, yaitu dengan cara mendorong perlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesenjangan ekonomi merupakan masalah sosial yang sangat serius, yang dimana memiliki dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah, yang dimana salah satu dampaknya itu adalah keterbatasan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sosiologi berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial, yaitu kesenjangan ekonomi, dengan cara analisis menyeluruh atas struktur, budaya, dan interaksi sosial yang membentuk ketimpangan atau kesenjangan tersebut. Sehingga sosiologi dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan perencanaan, serta mendorong perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.